Ya, kalau tidak ada pernyataan atau teguran atau evaluasi, ya jangan-jangan justru memang satu istana memang isinya sama seperti Hasan Nasbi, kepalanya sama gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini sebenarnya saya nggak ingin bikin video karena sedang dalam perjalanan, karena sedang dalam acara liburan. Tapi ternyata cerita-cerita konyol di negara kita itu terlalu banyak gitu. Tiap hari ada, nggak ada liburnya. Sampai bikin saya gregetan sekali dan saya merasa saya nggak bisa diam ini gitu. Harus saya komentari. Karena kalau nggak saya komentari, karena kalau nunggu nanti akan muncul cerita konyol baru lagi. Terus-menerus. Karena ketika Tempo dikirimi kepala babi yang tujuannya adalah untuk meneror, itu ternyata respon dari istana atau dari kepala kantor komunikasi presiden atau Hasan Nasbi, itu responnya sangat-sangat baby sekali. Bukan babi, baby. Karena ketika ada teror kepala babi ke kantor Tempo, Hasan Nasbi berkomentar, ya sudah dimasak saja. Konyol. Ini kepala kantor komunikasi presiden. Tapi kok bahasanya kayak gini ya? Kayak nggak ada presiden-presidennya gitu kan. Ya bahwa kemudian dia menjelaskan gitu ya, dia klarifikasi sekarang gitu ya, meskipun belum minta maaf, dia klarifikasi saja bahwa dia mengutip katanya dari wartawan Tempo dan cara wartawan Tempo merespon teror kepala babi ini, ya saya setuju dengan itu. Posisinya itu untuk mengecilkan posisi peneror katanya, supaya tidak takut, supaya ini kemudian dianggap tidak ada dan sebagainya. Ya, kalau dia posisinya sebagai wartawan Tempo, bener, responnya seperti itu, udah masa aja lah. Tapi dia kan posisinya sebagai kepala kantor komunikasi presiden. Lah kok komunikasinya kayak gini? Ya, tujuan mengecilkan itu menurut saya justru seperti ingin membiarkan gitu. Ingin membenarkan atau tidak ingin memproses siapa pelaku yang mengirimi kepala babi kepada kantor Tempo. Jadi seperti malah mendukung gitu. Mengingat posisi Hasan Nasbi sebagai representasi istana atau kepala kantor komunikasi presiden. Jadi aneh sekali kalau kemudian dari pihak istana membiarkan ini ada kasus nih, ada masalah gitu. Terus kemudian ya udah biarin aja, kan itu responnya gitu. Ya udah dimasak saja. Aneh gitu, konyol. Jadi harusnya respon dari pihak istana kan mencari tahu atau memproses hukum atau silahkan laporkan atau kita mendukung siapapun pelakunya untuk kemudian segera ditangkap gitu. Tapi kalau kayak gini, ini kayak dibiarkan gitu. Respon dari Hasan Nasbi seolah-olah ingin membiarkan si peneror untuk melakukan hal itu atau ya menganggap hal ini adalah hal yang biasa saja, tidak perlu direspon gitu ya, tidak perlu diambil hati. Dan saya terus terang nggak bisa menerima posisi Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi presiden. Saya juga nggak ngerti kenapa komunikasi ini harus ada kantornya dan harus ada kepalanya gitu kan. Jadi ya mungkin gitu ya, karena sama-sama kepala gitu ya, ada kepala babi, ada kepala kantor komunikasi presiden, mungkin gitu ya. Jadi seperti tidak bisa objektif untuk kemudian berkomentar terkait teror yang diterima oleh Tempo. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh kepala kantor komunikasi presiden itu dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai apa. Dia kayaknya nggak sadar gitu. Entah belum sahur atau gimana, nggak ngerti saya gitu. Jadi dia nggak mengerti posisi atau apa yang harus dia lakukan dan sampaikan. Jadinya dia ya sudah komentar asal-asalan gitu. Komentar kayak netizen aja. Kayak bukan. Jadi ya kalau sudah tidak bisa memposisikan diri seperti ini, ya mending mundur aja. daripada kemudian ini bikin kacau, daripada ini nanti kemudian membuat posisi presiden atau istana jadi seburuk babi. Kasihan gitu. Ya masa istana yang begitu megahnya, yang seharusnya begitu berwibawa, respon kepala kantor komunikasinya nggak berwibawa sama sekali gitu. Nggak ada wibawanya. Nggak ada kelasnya. Jadi kayak netizen gitu.
Dan yang lebih buruk dari apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi adalah respon dan kecurigaan masyarakat atau netizen kepada istana atau pemerintah. Karena kemudian setelah itu, setelah pernyataan dari Hasan Nasbi, netizen justru kemudian mencurigai gitu. Ini jangan-jangan yang kirim kepala babi istana. Jangan-jangan gitu. Loh, ya gimana gitu? Loh, istana nggak merespon kok, nggak merespon untuk segera ditangkap atau kemudian diproses hukum atau tidak boleh ada tindakan-tindakan yang seperti ini, malah justru membiarkan, membenarkan dan mendukung gitu. Seolah-olah istana akan bilang bahwa ya sudah syukurin deh kalian dapat kepala babi. Seolah-olah seperti itu gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang jadi tambah rumit karena netizen kemudian mencurigai pihak istana, dan yang dirugikan dari pernyataan Hasan Nasbi ini semua orang yang berada di sekitar istana, entah itu presiden, wakil presiden, ya, kabinet merah putih, semuanya itu jadi kayak nggak berwibawa sekarang gitu. Gimana istananya kayak gini kok? Nggak ada penolakan, nggak ada upaya untuk menyalahkan peneror gitu ya, justru malah membiarkan. Saya nggak habis pikir dan apa yang dipikir oleh si Hasan Nasbi sampai kemudian dia memunculkan pernyataan yang seperti itu, bahwa kemudian dalam klarifikasinya dia tidak muncul secara pribadi, katanya dia setuju atau mengutip pernyataan dari wartawan Tempo yang justru setelah diteror kepala babi mereka langsung makan babi. Tapi tetap saja gitu, itu kan kayak tidak bisa memahami situasi yang sedang terjadi di negara kita seperti apa. Karena untuk alasan apapun, apa yang dilakukan oleh si peneror itu tujuannya untuk nakut-nakuti. Oke, si peneror kemudian merespon dia tidak takut. Dia santai saja. Dia kemudian menganggap ini sebagai bahan bercandaan. Tapi pemerintah atau negara atau istana gitu ya, kantor kepala komunikasi istana seharusnya merespon ini dengan sangat-sangat baik. Seharusnya mereka bertanggung jawab bahwa pemerintah ini ya tidak mendukung aksi-aksi yang seperti itu, bahwa pemerintah kita atau rezim kita itu mendukung kebebasan pers atau kebebasan memberitakan dari semua media yang ada di Indonesia. Karena ini bukan cuma soal hanya Tempo gitu. Memang yang diteror Tempo, tapi ini pesan kepada semua insan media dan orang-orang yang selama ini menyampaikan kritikan atau berita-berita berdasarkan data-data yang sudah ada di berbagai platform media. Jadi kalau kemudian responnya kayak santai seperti ini, kayaknya kan pemerintah setuju-setuju saja gitu. Kayaknya pemerintah ya oke lah, nggak apa-apa dikirim. Syukurin deh, kalian sih ngeritik-ngeritik terus gitu kan. Seolah-olah kan seperti itu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi menurut saya ya sangat perlu dievaluasi, dan ya wajar kalau kemudian beberapa pihak meminta Hasan Nasbi meminta maaf karena ini benar-benar tidak memposisikan dan tidak memahami posisinya sebagai kepala kantor komunikasi presiden. Dan kalau setelah ini tetap dibiarkan atau tidak ada evaluasi, tidak ada respon yang kemudian entah itu mengganti atau menggeser Hasan Nasbi dan sebagainya, atau setidaknya adalah komentar dari kabinet kita, dari menteri-menteri kita untuk menegur Hasan Nasbi secara terbuka. Ya, kalau tidak ada pernyataan atau teguran atau evaluasi, ya jangan-jangan justru memang satu istana memang isinya sama seperti Hasan Nasbi. Kepalanya sama gitu. Komentarnya juga sama gitu. Justru malah mendukung pernyataan Hasan Nasbi. Ya mungkin itu yang sedang terjadi sekarang kalau tidak ada respon atau evaluasi atau teguran dari internal istana atau internal kabinet kita. Dan kalau itu yang terjadi ya memang sangat menyedihkan sekali gitu. Gimana gitu ya? Negara ini sudah dalam posisi yang tidak baik-baik saja, PHK massal di mana-mana, IHSG turun, dan kemudian ketika ada penyerangan atau teror kepada pers atau media, tiba-tiba respon dari pihak istana kayak bahasa baby. Ya investor tambah takut setelah ini gitu ya. Gimana kok nggak bisa melindungi kok gitu ya. Jangankan investor asing, ini loh masyarakat mereka sendiri, WNI, wartawan, Tempo, dan semua wartawan yang ada di Indonesia itu nggak dilindungi gitu. Apalagi yang orang asing. Jadi ya setelah ini mereka akan tambah takut. Jadi ya saya nggak ngerti gitu. Saya juga bukan bagian dari pemerintah, tapi dari saran saya seharusnya isu ini bisa direspon dan kemudian diperbaiki dengan evaluasi atau setidaknya komentar dari Kabinet Merah Putih, syukur-syukur dari Wapres atau Presidennya untuk menegur dan memberikan
nasihat kepada Hasan Nasbi. Karena kalau tanpa itu semua, ya gimana caranya investor mau percaya negara ini akan baik-baik saja? Tahu? Lalu wartawannya dibiarkan diteror seperti itu, gitu. Jangan-jangan ya nanti kalau ada investor asing masuk akan juga diperlakukan seperti ini dan kemudian pemerintah jadi pura-pura nggak tahu. Ya udah dimasak saja gitu ya. Seperti kemarin gitu ya. Ada orang yang minta THR, ada tuh wamen yang justru bilang, ya biasalah itu tradisi kita. tambah, tambah investor tambah nggak mau masuk gitu karena semuanya ngaco, konyol sekali dan saya gak ngerti kenapa kemudian situasinya jadi seburuk ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.